Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita di obrolan kita tentang kemarin sudah kita bahas kenapa kita yang dipilih sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Salah satunya adalah karena kesamaan unsur kita dengan bumi dan dengan galaksi kita ya, dengan tata surya kita. Kemudian kita juga bahas sudah tentang ternyata di bagian terkecil dari elemen itu, di bagian subatomnya itu juga kita terdiri dari energi yang sama dengan yang membentuk semua makhluk yang ada di semesta ini. Nah, di bahasan kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi, yang membuat kita berbeda dan dipilih menjadi khalifah itu adalah kemampuan high order tinggi kita. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi kita yang berbeda dari makhluk-makhluk tiga dimensi lainnya yang ada di bumi. Nah, teman-teman, eh, di bagian ini kita akan membahas tentang itu. Nah, sebelum membahas tentang itu, sebagai makhluk yang terpilih sebagai khalifah itu, dan sebagai makhluk yang punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, kan tentu kita kemudian berpikir, nah kemampuan berpikir tingkat tinggi kita itu didukung oleh apa? Nah, sebelum masuk ke jawaban itu, barangkali ada baiknya kita masuk ke bagian near death experience atau bahasa kitanya mati suri. Pertanyaan mendasarnya sebenarnya adalah, kalau kita dipilih sebagai khalifah di buminya Tuhan ini, di buminya Allah ini, karena kita punya kemampuan berpikir tingkat tinggi dibandingkan dengan makhluk tiga dimensi yang lain, maka sebenarnya tentu kita punya level kesadaran yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain, kan logikanya begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kesadaran itu sebenarnya di mana posisinya? Di mana posisinya di kita? Apakah di otak? Apakah di tubuh kita? Apakah di pikiran kita atau di mana? Nah, untuk menjawab itu, saya coba bawa teman-teman untuk memudahkan pemahaman ke peristiwa mati suri atau near death experience. Teman-teman, peristiwa mati suri ini sampai sekarang masih kontroversi. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa mati suri itu sebenarnya tidak benar-benar mati. Ada yang mengatakan bahwa mereka memang benar-benar mati karena dilihat dari tanda-tanda fisikalnya itu juga sudah menunjukkan kematian dan diputuskan oleh dokter itu sudah meninggal, kan seperti itu. Dan ini masih debatable seperti itu. Tapi kita akan meninjau dari sisi eh, kata ininya ya, kata dasarnya near death experience. Saya kalau menurut saya ya, near death experience itu adalah pengalaman hampir mati, kan begitu ya, pengalaman hampir mati. Jadi bisa jadi memang belum mati, dan bisa jadi kalau tidak balik lagi maka dia akan mati beneran, kan begitu. Nah, saya coba mencari beberapa artikel, beberapa video yang ada hubungannya dengan mati suri ini, dan saya mencari dari beberapa sumber yang dari berbagai macam agama. Saya menemukan ada 4, termasuk yang satu dari ateis ya. Jadi yang pertama ini, saya menemukan ada peristiwa mati surinya Kwa Jupiter, ini orang Afrika. Uh, Beliau ini dikabarkan di artikel itu dan di videonya itu dikabarkan bahkan dia mati suri itu selama 1 bulan. Ini kalau menurut saya lama banget mati surinya, kok bisa sampai 1 bulan seperti itu ya. Bahkan dia 2 kali mati suri. Teman-teman kalau mau mencari ceritanya bisa dicari di internet ya, di Google aja, tentang Kwa Jupiter. Nah, yang kedua ini tentang Aslina. Aslina ini orang Indonesia. Ini dia kena penyakit dan waktu dibawa ke Jakarta oleh pamannya ternyata dia mengalami mati suri. Kemudian ada juga dari Rajiv Bharti. Ini seorang dokter ya, dia seorang dokter anestesi. Ini juga mengalami mati suri yang akhirnya merubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik, karena dia merasa pada saat mati suri itu di bawah tempat yang menunjukkan hal-hal yang tidak mengenakan, dan dia sadar bahwa pada saat hidup dia sangat egois gitu. Jadi setelah dia
punya kesempatan hidup yang kedua, dia menjadi manusia yang lebih baik. Dan sudah menulis buku juga ya di si Rajiv Bharti ini. Kemudian, nah yang ini barangkali teman-teman sudah kenal, dia adalah Carl Gustav Jung. Itu seorang ahli ya, seorang ahli ini kalau di teman-teman di psikolog tentu kenal ya. Nah, beliau ternyata juga pernah mati suri gitu. Nah, teman-teman, Zhang ini kan sebenarnya orang ateis ya, orang ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan gitu. Tetapi dia percaya setelah mengalami mati suri bahwa ada kehidupan gitu. Setelah kita meninggalkan raga kita itu ada kehidupan. Nah, dari semua cerita ini teman-teman, uh, yang ingin saya arahkan, bukan arahkan ya, yang ingin saya dapatkan dari pencarian ini adalah kalau orang mati suri itu kan berarti dia pada saat dia mati, itu berarti kan ketika katakanlah dia di alam sebelah, ketika dia di alam sebelah seperti itu, di dimensi yang berikutnya, dan dia balik lagi, itu kan dia membawa cerita. Sehingga akhirnya cerita itu bisa ditulis di artikel, bisa direkam, divideokan gitu kan. Dan bahkan di beberapa film-film tentang mati suri itu mereka punya cerita yang macam-macam dan bisa menjelaskan dengan detail. Artinya kesadaran itu, kesadaran sekarang yang kita kira sadar ini pada saat kita meninggal itu dibawa oleh ruh gitu ya, dibawa oleh ruh. Dibawa oleh ruh, memori kita ikut dibawa oleh ruh, rasa akal nafsu kita dibawa oleh ruh, dan itu kan yang membentuk kesadaran kita. Sehingga pada saat di sebelah, dia tuh masih bisa mengingat karena begitu kembali ke sini dia bisa bercerita. Artinya pada saat di alam sebelah itu, di dimensi sebelah itu, dia memorinya masih jalan, logikanya masih jalan. Dia juga punya keinginan-keinginan dan itu masih jalan. Artinya nafsunya masih terikut. Sehingga sebenarnya yang sadar itu siapa di dalam raga kita ini? Apakah otak kita? Apakah jiwa kita? Apakah raga kita? Kan begitu. Dan kesimpulan saya itu seperti yang disimpulkan oleh Carl Gustav Jung bahwa eh, yang sadar, yang punya kesadaran itu sebenarnya adalah ruh. Ruh ketika bergabung dengan raga kita, maka dia menimbulkan yang disebut sebagai jiwa. Jiwa itu komponennya kalau dalam pemahaman subjektif saya, itu komponen utama adalah rasa, akal, dan nafsu. Rasa, akal, dan nafsu inilah yang membentuk jiwa. Nah, tetapi teman-teman, di dalam perjalanannya banyak orang berdebat. Apakah peristiwa mati suri itu sendiri itu benar-benar sesuatu yang faktual, benar-benar fakta, atau hanya imajinasi saja dari yang mengalami mati suri. Lalu ada dua orang peneliti, yakni Dr. Stephen Lowry dan Sir Bredat ini dari Coma Science Group and Cognitive Psychology dari Universitas Leeds ya, itu membuat semacam kuesioner gitu terhadap orang-orang yang pernah mengalami koma. Ada 3 kelompok yang pernah mengalami koma itu diberikan kuesioner itu dan satu bagian itu di bagian yang orang sehat. Nah, dari kuesioner itu yang kemudian dikumpulkan, itu hipotesanya adalah kalau near death experiment atau mati suri ini murni merupakan produk imajinasi, maka fenomenologisnya atau fenomena-fenomena yang terjadi itu tentunya satu dengan yang lain kan mendekati gitu. Nah, demikian juga sebaliknya kalau NDE ini ternyata kejadian nyata yang dialami oleh orang yang mengalami NDE atau near death experience atau mati suri tadi, maka fenomenologisnya juga tentu dari beberapa orang yang diwawancara, dilakukan tes ini tentu juga mengalami kesamaan. Dan yang mengejutkan teman-teman, dari hasil penelitian itu, hasilnya adalah
NDE ini tidak murni produk imajinasi. Artinya anggapan dari beberapa orang yang dari kalangan kedokteran yang tidak percaya NDE itu dalam tanda petik oleh penelitian beliau ini bisa dimentahkan begitu. Bahkan selama peristiwa NDE atau mati suri itu ternyata ingatannya itu bahkan lebih jelas dan lebih nyata daripada kejadian nyata yang dialami oleh para orang yang mengalami itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa NDE ini adalah satu pengalaman yang memang benar-benar uh, terjadi begitu, masuk ke dimensi berikutnya, kemudian dia mengalami hal-hal tertentu di sana, kemudian waktu balik ke sini memori itu masih masih dibawa gitu, masih dibawa. Dan artinya dengan demikian maka yang sadar atau yang memiliki kesadaran atau yang bisa melakukan high order thinking atau yang cerdas gitu ya, atau yang bisa melakukan berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya sumbernya adalah ruh gitu. Dan ini disepakati oleh Carl Gustav Jung bahwa sepertinya pada saat kita sudah meninggalkan raga memang akal, rasa, nafsu itu ikut bersama ruh itu gitu. Akal, rasa, nafsu inilah yang membentuk kesadaran jiwa. Nah, sampai di sini teman-teman, kita mengerti bahwa kalau ada pertanyaan mendasar, sebenarnya siapa yang sadar di dalam tubuh kita? Yang sadar adalah ruh. Nah, ruh itu membawa potensi yang sebenarnya tidak terbatas dari Tuhan, kan begitu. Nah, namun begitu masuk ke dalam raga kita, maka dia menjadi terbatas karena dibatasi oleh raga kita. Nah, ruh ketika masuk dalam tubuh kita, maka ketika dia berhubungan dengan otak, dia akan membentuk apa yang disebut sebagai akal dan kemampuan berpikir. Ketika dia berhubungan dengan body, ya terutama dengan perut dan bawah perut, itu akan menimbulkan nafsu ya, karena nafsu biasanya bersifat material dan pemenuhan gitu kan, pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjaga tubuh ini tetap hidup. Dan kemudian ketika dia berhubungan dengan rasa, dalam hal ini organnya adalah jantung dan otak, hubungan bolak-balik itu menimbulkan rasa. Nah, kombinasi dari akal, rasa, nafsu ini, itulah yang membentuk kesadaran atau jiwa kita. Sehingga teman-teman, sebenarnya kita hanya punya kesempatan sekali pada saat kita hidup ini untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita, menaikkan level kesadaran kita, atau membangun kualitas kesadaran kita itu kesempatannya hanya sekarang pada saat kita hidup. Karena pada saat kita sudah meninggal, kita tidak punya hardware lagi, tidak punya hardware yang memproduksi akal, rasa, nafsu tadi itu gitu. Yang ada itulah yang dibawa ke dimensi sebelah. Nah, inilah sebabnya kenapa di kitab suci saya di Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu pingin balik ke dunia, pingin dihidupkan lagi untuk berbuat baik. Dan untuk berbuat baik dalam hal ini macam-macam ya, ada yang pingin bersedekah, pingin beribadah dan sebagainya, tetapi dalam pemahaman subjektif saya, dia adalah pingin menaikkan level kesadaran dia. Nah, naiknya level kesadaran itu tentu hanya bisa dilakukan jika kita belajar, gitu. Jika kita menambah wawasan. Sehingga sampai di titik ini teman-teman, maka jawabannya jelas. Kalau begitu siapa yang sadar? Yang sadar adalah ruh. Ruh itu membawa potensi yang tak terbatas dari Tuhan, tetapi karena dia masuk ke dalam raga kita, dia menjadi terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh raga kita. Dan bagaimana untuk mengeluarkan potensi yang tak terbatas yang di bawah ruh itu? Caranya adalah dengan belajar. Nah, jadi selama kita hidup inilah kesempatan kita untuk menaikkan level kesadaran kita. Dan naiknya level kesadaran itu berarti kita menggali potensi ruh yang dibawa, yang ada di dalam tubuh kita semasa kita masih punya raga ini. Nah, sampai di sini teman-teman, kita mengerti bahwa sekarang yang sadar adalah ruh. Nah, kalau begitu, kalau dicari di tubuh ini, di mana letak kesadaran itu? Ya di semua tubuh kita, sampai ke level sel dan gen. Sampai ke level kuak terkecil itu bergetar-getar itu karena
sebenarnya yang bergetar-getar itu sebenarnya esensinya adalah ruh. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan jelaskan bahwa ruh itu sebenarnya disebarkan sama gitu ke semua makhluk. Hanya saja makhluk yang punya kemampuan menangkap potensi ruh terbesar itu ya manusia. Karena apa? Karena kita lebih lengkap infrastruktur kita dibandingkan dengan makhluk tiga dimensi yang lain. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Baik, sampai di sini teman-teman. Insya Allah nanti kita akan bahas struktur dari kesadaran. Yang ini akan berhubungan dengan saya sebut tadi. Kenapa kita jadi yang tercerdas itu atau yang punya high order thinking yang tertinggi di makhluk tiga dimensi yang di bumi itu karena kita punya infrastruktur yang paling lengkap dibanding makhluk yang lain. Di sesi ini kita sudah punya jawaban bahwa ternyata yang sadar di dalam diri kita adalah ruh dan bukan otak kita, bukan tubuh kita, bukan raga kita, dan bukan pula jiwa kita. Karena jiwa kita itu sebenarnya adalah hasil dari masuknya ruh ke dalam raga kita. Dan jiwa kita itu bertumbuh seiring dengan pemahaman kita. Jadi siapa yang orang rajin belajar, rajin menambah wawasan, tentu level kesadarannya akan tinggi dibanding yang tidak. Itu sebabnya dikatakan kita diminta untuk belajar sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya itu menaikkan level kesadaran kita. Baik teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan di obrolan kita sesi ini untuk melengkapi database pemberdayaan diri dari teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan dari sumber manapun gitu kan, dan semoga ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.